sekalian, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi akuntansi keuangan ya. Kalau kemarin kita telah membahas tentang mengelola kas kecil, sekarang kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu administrasi kas bank. Kita mulai dari kas. Kas itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pengertian kas, sifat-sifat kas, dan komposisi kas, dan yang bukan termasuk komposisi kas. Pengertian kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Tentu saja kalian kan sudah tahu dari kelas 10 sudah diterangkan mengenai unsur-unsur di dalam neraca. Di antaranya adalah kas. Kas adalah uang yang ada di tangan, atau istilahnya bisa digunakan untuk kegiatan transaksi. Kemudian yang berikutnya adalah sifat-sifat kas. Yang pertama adalah volume fisiknya kecil. Jadi kalau pembayaran melalui kas itu uangnya sudah ditentukan, biasanya tidak terlalu besar, karena untuk yang nilainya besar menggunakan cek. Kemudian nilainya tetap sesuai dengan nominal, yang tertulis itu berapa, yaitu uang yang ada. Kemudian tidak ada identifikasi kepemilikan. Kemudian yang berikutnya adalah mudah dipindah tangankan. Komposisi kas. Yang pertama, uang kertas dan uang logam. Kemudian yang kedua, cek dan bilet giro. Yang ketiga, travel cek adalah cek yang dikeluarkan khusus untuk perjalanan. Misalnya ada yang perjalanan ke luar provinsi atau ke luar negeri, itu menggunakan travel cek. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah money order, adalah surat perintah membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan keperluan pengguna. Kemudian yang kelima, kasir cek adalah cek yang dibuat oleh suatu bank untuk suatu saat dicairkan di bank itu juga. Kemudian yang keenam, bank draft adalah cek atau perintah membayar dari suatu bank yang mempunyai rekening di bank lain yang dikeluarkan atas permintaan atau nasabah melalui penyetoran lebih dulu di bank pembuat. Berikutnya, kalau tadi komposisi kas, sekarang yang bukan merupakan komposisi kas. Yang pertama adalah cek mundur. Jadi ceknya kalau sudah ditentukan bulan ini kemudian tidak dicairkan, akhirnya mundur. Kemudian yang kedua adalah deposito berjangka. Deposito berjangka itu uang yang disimpan di bank dengan jangka waktu yang tertentu. Jadi kesepakatan mungkin ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa lebih. Kemudian yang ketiga adalah wesel atau promise. Yang keempat adalah surat berharga. Pengawasan kas. Untuk menerapkan prinsip-prinsip pengawasan intern terhadap kas, perlu diadakan yang pertama, pembentukan dana kas kecil atau petty cash fund. Untuk kas kecil ini ada 2 metode, yaitu metode interest dan metode fluktuasi. Kemudian yang kedua, diadakan rekonsiliasi antara saldo kas menurut laporan bank untuk setiap periode. Yang ketiga, menggunakan sistem voucher dalam melakukan pembayaran atau pengeluaran uang. Pengawasan intern perusahaan terhadap kas antara lain dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dalam penerimaan uang, menetapkan agar setiap penerimaan kas segera dicatat dan disetor ke bank. Yang kedua, mengadakan pemisahan fungsi antara pengurus yang menerima uang dan yang mencatat. Menetapkan pelaksanaan laporan kas setiap hari. Yang kedua, dalam pengeluaran uang, dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat. Tadi yang pertama ya, kemudian yang kedua adalah penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti atau dokumen yang lengkap. Yang ketiga,
mengadakan pemisahan fungsi pengurus, yaitu orang yang mencatat pembukuan dan yang mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Jadi antara yang membawa uang dan yang mencatat itu harus orang yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pemeriksaan intern dalam waktu tertentu, dalam waktu yang tak tertentu, maksudnya sewaktu-waktu mungkin ada pengecekan uangnya ada berapa, di catatan pembukuan ada berapa. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan bentuk laporan kas harian. Penghitungan uang kas. Yang pertama, pemeriksaan saldo kas melalui catatan yang ada, yaitu saldo awal ditambah penerimaan kas dan dikurangi pengeluaran kas. Yang kedua, pemeriksaan saldo kas secara fisik, yaitu menghitung uang yang ada dalam kas dan menghitung semua yang termasuk kas. Demikian yang tadi anak-anakku, ini untuk pertemuan yang pertama. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan materi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.